Selamat pagi, pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Kelompok diskusi nomor 2 dari Kecamatan Kedung Adem. Peserta diklat pembelajaran mendalam tahap 1. Kelas Bojonegoro 3. Tahun 2025. Izinkan kami untuk berbagi video, talk show implementasi pembelajaran mendalam pada program On the Job Training. Selamat menikmati. Makan siang dengan lontong ketupat. Paling enak dicampur lontong lalu. Selamat siang peserta talkshow yang hebat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan gerimis di Jawa Barat. Hujan rintik-rintik di Jawa Timur. Bapak Ibu peserta talkshow yang hebat, saya ucapkan semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Bapak Ibu, apakah siap menghadapi tantangan pembelajaran? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pembelajaran mendalam, di mana ini menjadi topik hangat di sekitar kita. Kita tahu bahwa hasil PISA kita tahun 2022 itu menunjukkan pembelajaran kita masih rendah di level numerasi dan literasi. Oleh karena itu pembelajaran harus kita ubah dari sekedar hafalan menjadi hal yang pemecahan masalah dan juga bernalar kritis sesuai dengan keterampilan abad 21 yang ingin kita capai untuk generasi Indonesia emas tahun 2045. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bapak Ibu, hari ini selamat datang di acara talkshow implementasi pembelajaran mendalam bersama saya, Abdul Sabaat, Kepala SDN tahun 24. Nanti kita akan undang narasumber hebat yang sudah memberikan dampak nyata di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, kita sambut yang pertama, Bapak Suroto dari Kepala SDN Kesomo 1. Beliau adalah salah satu sosok yang luar biasa. Selamat datang Pak Roto. Silakan dulu. Sebelah sini Pak Roto. Beliau adalah salah satu kepala sekolah muda yang energik. Beliau pernah jadi kepala sekolah penggerak yang luar biasa. Sehingga pengalaman karena beliau bisa kita implementasikan, nanti kita bisa dengarkan bagaimana yang sudah terjadi di sekolah Bapak Roto. Selanjutnya kita panggil yang kepala sekolah yang masih muda. Beliau juga pernah menjadi juara pada saat menjadi guru dengan berbagai inovasi pembelajaran keren-keren. Beliau ini juga guru penggerak yang luar biasa, sekarang menjadi kepala sekolah. Kita panggil Bapak Angga Chandra dari SDN Geger. Selamat datang Pak Angga. Geger nih. Kemudian selanjutnya kepala sekolah walaupun usianya ini sudah sepuh atau agak menua tapi semangatnya masih muda, luar biasa, energi. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang punya IT yang luar biasa, punya kemampuan yang serta. Kita sambut Bapak Sutekno, kepala sekolah SDN Kedung 1. Selamat datang Bapak Sutekno. Luar biasa. Ini tipis manis. Selanjutnya yang terakhir ini juga kepala sekolah yang luar biasa juga. Beliau salah satu inovator di bidang inovasi di bidang pembelajaran, tepatnya pada media pembelajaran. Ini sudah berkarya-karya sudah dilakukan. Kita sambut Bapak Joko Susanto dari SDN Jamberejo 2. Luar biasa nih Bapak Ibu, 4 narasumber. Selamat datang teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah ada di talkshow ini, dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan deep learning kita atau pembelajaran deep learning kita yang sudah melalui 3 bulan. Tentu banyak pengalaman yang akan dihadirkan di sini sebagai wujud dari pembelajaran mendalam yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini kita santai dulu ya. Santai, mungkin selama ini kita sudah, saya yakin semua teman-teman dan di peserta talkshow ini juga sudah banyak tahu tentang apa. Jadi kita tidak akan membahas tentang
deep learning itu sendiri, karena sudah banyak kita di materi di YouTube, di itu websitenya Kemdikbud juga sudah dibahas bagaimana deep learning itu luar biasa, tapi mungkin sebagian dari kita itu belum melaksanakan atau mengimplementasikan. Oleh karena itu hari ini kita fokus masalah bagaimana implementasi, bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya pada narasumber bagaimana mereka menerapkan pembelajaran deep learning di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk mempersiapkan selamat datang Pak Roto, kita ngobrol santai Pak Roto, mungkin ada bisa diceritakan Pak Roto, mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan Pak Roto terhadap implementasi yang pembelajaran mendalam ini seperti apa? Mungkin dari Pak Roto dulu diceritakan sehingga menarik bagi audiens. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama-tama saya ingin merefleksi tentang fenomena yang terjadi dalam dasawarsa terakhir ini Bapak Ibu. Terjadi perubahan tataran kehidupan yang luar biasa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan ketika kita belajar dulu tentang pedagogis, di mana dulu itu sumber belajar itu hanya terbatas dari mungkin guru, kemudian sumber belajar dari buku-buku yang sangat terbatas. Namun dalam satu dekade terakhir ini, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan internet, maka sumber belajar itu sangat melimpah dan luar biasa banyaknya. Ini harus disadari oleh khususnya kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, dan lebih khususnya adalah kepada teman-teman guru kita. Ada perubahan yang luar biasa ini tentu merubah pola pikir, mindset, bagaimana kita merubah cara pandang kita, cara laku kita dalam memberi pembelajaran kepada anak didik kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Dari yang sumber belajar terbatas, sekarang berubah menjadi sumber belajar yang tidak terbatas. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak, sumber belajar yang tidak terbatas tadi. Kalau selama ini mungkin kan teman-teman sumber belajar itu mungkin nggak ada ya buku, ya media-media. Mungkin dari implementasi Pak Roto ini yang sudah terbatas tadi seperti apa Pak Roto? Mungkin lebih jelas dari yang tadi. Begini Pak, sekarang kita mengetahui ya di lingkungan kita termasuk adanya HP, Android, internet dan sebagainya, itu hampir semua anak, semua orang itu sudah mengenal. Nah, kalau kita menyadari tanpa kehadiran guru pun anak-anak itu sudah memperoleh banyak sumber belajar pengetahuan-pengalaman yang bisa diperoleh dari media tadi. Nah ini yang tentu yang membedakan dengan guru zaman dulu Pak. Sehingga kita sebagai pendidik harus merubah cara pendekatan, metode dari yang tadi yang serba terbatas menjadi yang melimpah. Nah di sini peran guru sebagai fasilitator, guru sebagai penunjuk arah. Karena dari sumber belajar yang melimpah tadi ada hal-hal yang positif, ada yang negatif, ada yang bermanfaat, dan ada yang tidak bermanfaat. Oke, saya sudah bisa menangkap Pak Roto. Berarti sebagai guru dengan adanya sumber ini tidak terbatas hanya pada sumber-sumber yang ada, tapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa selanjutnya kepada Pak Sutekno. Pak Sutekno ini juga beliau sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam di lingkungan sekolahnya. Mungkin bisa dikupas hal yang sudah dilakukan itu kegiatan seperti apa sehingga teman-teman di audiens ini bisa tertarik untuk mengikuti apa yang sudah Pak lakukan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tobek. Dan ibunya apresiasi Pak Tobek. Ya alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga bisa bertalk show pria dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam di lembaga
kita masing-masing. Baik Pak narasumber, Pak, Langsung saja Pak, mungkin implementasi kegiatan apa yang sudah dilakukan Pak Tek sehingga bisa menginspirasi dari teman-teman audien yang ada di sini. baik, terima kasih. Akan saya sampaikan terkait dengan program yang sudah kita jalankan sesuai dengan hasil pelatihan kami selama ini terkait pembelajaran mendalam. Kami sudah menerapkan pembelajaran mendalam di SDM saya dalam kapasitas poin atau prinsip menggembirakan. Ini poin penting yang saya garis bawahi dan saya lakukan sebagai program andalan di lembaga saya di SDM Gedung 1. Baik, ini saya lanjut terkait dengan apa itu pembelajaran yang menggembirakan. Ini merupakan salah satu prinsip, betul ya? Salah satu prinsip pembelajaran mendalam. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran yang menggembirakan. Saya menerapkan pemanfaatan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital. Mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak. Yang seperti apa? Baik, terima kasih. Ada beberapa poin pembelajaran digital yang menjadi alternatif pilihan saya. Terkait dengan hasil rapor mutu kami di tahun 2025 sebagai puncak analisis kita terkait dengan perkembangan pembelajaran di sekolah saya, maka kami sepakat bersama tim guru tentunya, juga stakeholder di masyarakat, termasuk komite orang tua wali, dengan sepakat memilih ingin memanfaatkan atau pemanfaatan teknologi digital di SD Gedung 1 untuk mencapai pembelajaran prinsip pembelajaran menggembirakan dalam rangka menunjang pembelajaran menggembirakan. Itu poin pentingnya. Terus apa yang bisa saya perbuat di sana? Latar belakang apa yang mungkin bisa mempengaruhi kenapa saya harus ambil program itu? Satu, karena memang ketersediaan sarana-prasarana bahwa di SD Gedung 1 ini ada 4 TV Google, sehingga praktis lebih dari 50% kami bisa menerapkan pembelajaran menggembirakan di kelas dengan peralatan yang mungkin bisa dikatakan lebih dari cukup. Berarti memakai Bentar Pak, ada lagi. Kenapa latar belakang saya ini bisa ditawarkan? Yang kedua adalah ketersediaan internet yang mencukupi. Dengan kita bagi 6 kelas, kita kalikan berapa kebutuhan bandwidth, itu mencukupi. Sehingga saya sangat yakin selaku atau pimpinan di sana sangat yakin untuk melaksanakan program ini, dan saya meyakini juga bahwa program ini akan berhasil. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada semua pihak, tentunya Pak Teti dan teman-teman. Selama kita belajar di sini sungguh luar biasa manfaatnya, sehingga memicu pemikiran saya untuk belajar lebih jauh terkait dengan apa itu belajar mendalam dan bagaimana implementasinya di kelas. Terima kasih, mungkin jawaban saya Pak Teti. luar biasa Pak Teti. Bapak Ibu, kita cut dulu sebentar karena mungkin bisa lagi ada sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Sebentar nanti kita dengarkan beliau ingin menyampaikan sesuatu pada teman-teman kita. Terima kasih, cut dulu Pak. Atau mungkin lanjut tidak apa-apa Pak. Jadikan sumber jadikan sumber narasumber lewat broadcast. oh gitu. Berarti saya panggil narasumber satu. Oke, nanti ya, Narasumber istimewa. mulai ya. Terima kasih, kita panggil narasumber yang luar biasa, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Terima kasih luar biasa memberikan semangat untuk kita mengikuti tingkat di Berlin tahun 2015 kelas 3 ini luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin ada arahan intinya mohon kami diberikan sesuatu supaya kami bisa melaksanakan pembelajaran ini dan juga pembelajaran di sekolah kami lebih baik Bapak. Mungkin waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih para peserta iklan PM2. Ini I2 Pak ya. Ya, terima kasih memang
diklat ini awalnya merasa berat bagi dengan semua. Diklat lama sekali ya. Saya ingat betul di situ tanggal 9 Agustus Iki beli. sehingga sampai hari ini kita hitungnya 3 bulanan. 3 bulanan kita berkecimpung di dalam diklat. Awalnya berat, ternyata setelah mendalami mengikuti ini rasanya kurang waktu 3 bulan. Itu terakhir. Ya dari yang terpenting oleh karena itu jangan sudah berkecimpung pasti sudah bisa mengambil manfaat atau hikmah daripada pelatihan ini. Ini kalau kita lihat memang beda jauh dengan pembelajaran yang lampau gitu. Yang dulunya kita lakukan itu pembelajarannya kan beda. Kalau ini kan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi jenengan harus selalu gembira. Gitu. Nah ini kalau kita terapkan, insya Allah jenengan cuma nanti tidak ada stroke ini. Garantinya nggak ada, karena nggak pernah marah gitu. Dan tiap hari kan selalu gembira terus, kayak kita guru kita yang ngajar di PAUD, selalu bernyanyi, bergembira sama anak-anak. Jadi memang harapannya pemerintah menerapkan ini. Ini memang kita harapkan guru mulai bisa bagaimana anak ini anak guru di dalam pembelajaran ini menyesuaikan dengan kira-kira anak ini sistem pembelajarannya yang disukai bagaimana gitu. Ini tidak boleh kita memaksa. Kalau dulu kan monoton, guru ngajar kan yus itu kita dengarkan, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itu. Sekarang harus menyesuaikan, gurunya yang menyesuaikan kepada muridnya, bukan murid yang menyesuaikan kepada gurunya kan gitu. Kemudian yang kedua, bermakna. Ini dalam rangka pembelajaran kita memberikan teori sebentar, kemudian harus kita hubungkan dengan dunia nyata yang ada di sekitar kita, kan gitu. Jadi biar nanti pembelajaran ini tidak hilang, kita ajarkan, diceritani. Kalau tidak kita praktekkan dengan dunia nyata yang ada di sekitar kita, ini nanti akan cepat hilang, gitu, akan cepat hilang dari ingatan si anak ini. Oleh karena itu, sekarang kan harus ada praktek-praktek di lingkungan sekitar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang paling akhir, ini yang menggembirakan ini memang dengan tujuan. Ini kita harus enjoy betul. Jadi murid enjoy mengikuti pembelajaran jenengan. Kemudian juga si anak ini kalau ada prestasi harus dengan apresiasi. Bahwa entah itu apakah kalau dulu kan dilulu gitu ya istilahnya, dilulu dengan hanya kata-kata pun itu sudah punya nilai tambah bagi anak. Ada perhatian dari gurunya dan lain-lain. Dan yang terakhir dari pembelajaran ini dengan cara 3 prinsip utama tadi, kemudian harus diolah melalui olah pikir, olah hati, kemudian juga olah rasa dan olahraga. Memang ini awalnya sulit. Awalnya pasti sulit bagi kita. Bagaimana kita mengelola hati kita. Ini pembelajaran kan harus pakai hati sekarang. Harus betul-betul ikhlas gitu dari hati kita. Rasa pun tidak boleh gerundel gitu, tidak boleh sekarang. Harus betul-betul loss, nothing to loss kan? Nothing to lose. Jadi ini memang hal yang luar biasa bagi kita. Ini memang hal baru kalau kita belum menerapkan, tapi ini memang akan berdampak kepada anak kita. Begitu juga kepada kita dengan mengajar yang nothing to lose, dengan hati, dengan rasa yang ikhlas. Ini insya Allah akan berdampak kepada prestasi anak didik kita. Dan yang terakhir dari goal pelatihan ini adalah terwujudnya profil 8 dimensi kelulusan. Kalau jangan baca mulai dari takwa kepada Tuhan yang Maha, kolaborasi dan lain-lain sampai komunikasi. Itu kalau dilaksanakan luar biasa. Kalau semuanya bisa goal, insya Allah murid-murid kita ini siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Jadi perubahan yang kita lihat, perubahannya begitu cepat. Bulan ini dengan bulan depan itu sudah beda nanti. Nah, ini memang harus siap ke sana. Itu salah satu dari pelatihan ini. Memang awalnya bagi jenengan berat, tapi insya Allah kalau sudah menikmati mengambil hikmahnya, insya Allah malah kurang gitu 3 bulan ini. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi jenengan. Yang terpenting nanti
kembali ke sekolah karena infonya besok terakhir Pak. Oke, besok terakhir. Nah ini memang besok terakhir, jadi nanti karena yang baru merasakan pelatihan ini kan baru yang lembaga dapat boskin kan gitu. Semuanya belum. Sehingga guru-guru jenengan atau teman sejawat di sekolah jenengan tolong ditulari dulu. Nanti insya Allah ke depan akan kita anggarkan untuk guru yang lain sehingga nanti bisa merasakan bagaimana pembelajaran mendalam ini. Tapi lebih awal jenengan ceritani dulu, jadi sharing dulu dengan bisa storytelling gitu. Storytelling kepada para guru sehingga nanti guru yang lain juga bisa mengikuti dan juga nanti implementasi kepada siswa anak-anak masa depan kita ini lebih humanis, lebih humanis dengan adanya pembelajaran ini. Insya Allah itu kalau kita rasakan saat ini mungkin belum terasa, tapi ke depan pasti bedanya cukup jauh. Tingkah laku, kemudian kemandirian anak untuk belajar itu juga beda nanti. Komunikasi dengan guru, dengan sesama teman sejawat, tingkah laku pun ini berubah jauh nanti insya Allah kalau ini betul-betul kita terapkan. Ya itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jenengan semua yang telah betah di sini meskipun ini hari libur dari keluarga, tetapi dapat menikmati dan enjoy di dalam melaksanakan pelatihan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya kita yang lembur Bapak Ibu, kepala dinas juga ternyata lembur. Itu menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga menjadi amal ibadah beliau dan kita semua. Amin. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk sekali. Kita lanjut di talkshow-nya kita. Luar biasa. Tadi sampaikan Pak Reton adalah implementasi yang sudah menggunakan alat-alat teknologi yang ada di sekitarnya. Ada sumber belajar yang ada di sekitar. Kemudian Pak Ket tadi sudah menggunakan poin yang lebih penting, yaitu teknologi digital, menggunakan media Canva untuk menggembirakan pada anak dan juga guru-guru. Nah, kita mungkin bisa berbicara lebih banyak lagi, mungkin ada pengalaman yang lebih berat lagi. Silahkan Pak Angga bisa diceritakan mungkin implementasi yang sudah dilakukan di sekolah Pak. Terima kasih Pak Taufik. Seperti halnya dari Pak Suroto maupun Pak Sutikno, saya juga mengaplikasikan atau mengkolaborasi kegiatan ini di sekolah saya. Di sekolah kami maksudnya, kami mengadakan sudah seperti panjenengan semua, kita melakukan kombel. Kombel itu minimal seminggu sekali. Di kombel itulah kita membahas sebanyak mungkin hasil yang kita peroleh selama kita melakukan pelatihan ini. Di mana waktu awal-awal saya melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam disiplin positif dan yang lain yang ada di PM itu, ternyata beberapa hal yang masih belum tercover dalam kegiatan pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran mendalam ini lebih kompleks dan lebih lengkap menurut kami. Jadi saya lihat Pak Taufik di sana, Bapak Ibu guru, mungkin ada beberapa praktek pedagogis yang dilakukan, tetapi menurut saya harus lebih di-up lagi praktek pedagogisnya. Mungkin dalam pendekatan mungkin lebih ke bisa Pak memanfaatkan metode STAR, metode yang lain atau strategi-strategi yang lain yang dapat lebih mengena gitu. Selain itu, saya bahas bersama-sama di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu tidak hanya praktek pedagogi saja. Ternyata pemanfaat teknologi ini juga sangat penting gitu. Karena saya beberapa kali di dalam kelas supervisi itu hanya beberapa guru dan ada sebagian guru yang tidak memanfaatkan teknologi sama sekali. Setelah itu kami selalu berkumpul saat kombel, bagaimana semua guru ini bisa mengakomodasi atau bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya.
itu merupakan peluang bagi kami karena kami juga mempunyai beberapa TV, Google TV yang kemarin kita dapat panel TV ya kemarin, apalagi yang interaktif, bisa kita gambar, bisa kita hapus, bisa kita tambah aplikasi yang untuk pendidikan, itu sangat-sangat membantu kami. Terus dan yang ketiga, kita punya tablet. Tablet itu kita bisa untuk Google Form, untuk Canva dan lain-lain, untuk kita manfaatkan. Itu peluang bagi kami. Jadi Bapak Ibu guru sebagian yang belum paham, kita sistemnya itu tutor sebaya atau bergantian. Jadi guru yang sudah mengerti tentang Canva itu saya jadikan narasumber, jadi bergantian. Yang belum bisa itu dapat melakukan pendampingan selama beberapa minggu, dan waktu 1 bulan itu tidak cukup ternyata. Kita masih perlu tambah lagi jam lagi, karena guru itu juga senang di sekolah saya itu, oh gini ya Pak ya, karena teman saya itu narasumber salah satu yang ahli bilang Canva misalnya, atau dalam Kahoot misalnya, guru itu tidak praktek dulu ya. Tidak praktek dulu, ternyata guru itu melakukannya senang gitu. Oh soalnya ya, gitu ya. Karena guru itu senang, artinya guru itu juga aku yang pengen iso kanggo muridku gitu kan. Ternyata dengan adanya kegiatan belajar mendalam ini yang termasuk di dalam salah satu kerangka belajar yaitu tentang pemanfaatan teknologi, itu menurut saya sangat bermanfaat untuk anak-anak di sekolah kami. Nah, selain itu juga Bapak Ibu guru juga berusaha mengembangkan lingkungan belajar yang tidak hanya di dalam kelas saja, tapi bisa memanfaatkan lingkungan belajar di dalam secara maya, bisa menggunakan Zoom, bisa dengan Meet, gitu kan, kita saling sharing di dalam kegiatan Kombel itu. Jadi pembelajaran mendalam ini di dalam 4 kerangka ini seharusnya tetap kita kembangkan, kita cover supaya pembelajaran mendalam di sekolah kami itu juga akan tetap jalan dan bisa dimanfaatkan benar-benar untuk anak-anak lebih mencapai 8 profil lulusan gitu Pak. Terima kasih Pak Angga. Ini kalau saya tangkap berarti mungkin Pak Angga ini di sekolahnya memfokuskan pada kerangka pembelajarannya yang mengambil yang memanfaatkan kita tadi Pak Angga. Kemudian untuk yang prinsip pembelajaran mungkin Pak Angga, mungkin kira-kira yang diambil atau yang sudah terimplementasi di sana kira-kira yang Pak Angga tangkap apa? Terima kasih Pak Tore. Bagi kami, prinsip itu adalah sebuah fondasi atau sebuah dasar. Salah satu bagi kami itu tidak boleh yang ditinggalkan Pak Tore. Nanti tetap semuanya mindful, ya, meaningful, ya, joyful, bersadar. Kayak ini Mas ya. Bagi kami, murid itu harus mindful nih, atau bersadar. Dia sadar sebagai pembelajar. Dia itu sadar saat guru itu kalau misalnya ada yang ngelawan atau apa, kita harus membuat murid itu sadar, aku tuh lagi belajar di sini gitu loh, bersadaran. Jadi terus yang kedua, Bapak Ibu guru itu harus juga bermakna, bisa mengaitkan pembelajaran yang diajar sekarang dengan konteks dunia nyata. Itu akan membuat anak itu benar-benar menerima pelajaran sehingga pembelajaran yang didarapkan itu benar-benar bermakna. Terus yang terakhir, itu yang prinsip menggembirakan, tidak boleh terlepas karena kita juga sesuai motor anak usaha dasar nih. Jadi bersejarah dengan kegembiraan itu akan mudah anak-anak menerima semua materi yang ada di kelas. Jadi 3 prinsip itu adalah bagi kami itu dasar yang harus diterapkan di semua kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Angga yang luar biasa, yang ternyata tidak hanya 1 atau tapi 3 sekaligus harus. Nah, ini menarik. Memang Pak Angga ini kan orangnya masih muda, ya, energik. Jadi mungkin beliau semangatnya ya masih berapi-api. Beda cerita dengan Mobile. Tidak apa-apa. Oke, kita sambut lagi satu lagi mungkin yang sudah narasumber kita Bapak Suwoko Susanto, mungkin bisa diceritakan Pak implementasi apa yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak sehingga ini merasa saya loh sudah deep learning, saya paling deep di antara deep learning seperti itu. Dan yang lainnya, monggo silakan. Mungkin untuk implementasi dari deep learning bahasa Inggrisnya mungkin bahasa Jawa itu pembelajaran mendalam yang mana ada kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini mungkin bukan hal yang baru ya. Jadi adanya 3 hal ini adalah sudah biasanya lama. Jadi ini bukan kurikulum baru, tapi ini ada
Mungkin yang langsung di Pak Joko lakukan di sekolahnya Pak Joko. Biar audit ini, oh iya, betul Pak Joko. Mungkin yang berkesadaran dulu. Kalau berkesadaran ini, kalau murid-murid itu lebih sadar kalau di tempat saya. Anak-anak itu berangkatnya jam 6.15 menit, jam 6 itu sudah ada di sekolah. Kalau mereka itu sudah apa ya, minat sekolahnya itu sudah luar biasa. Malah bapak ibunya yang bukan belum sadar Pak, tapi kalah dengan anak-anaknya. Kenapa? Anak guru-gurunya masih setengah baru sadar. Jadi tapi itu memang sudah merupakan satu bagian apa? Lebih baik. Jadi ini merupakan bagian dari kesadaran. Jadi kalau anak-anak sudah sadar, bapak ibunya sudah sadar, ini baru saya melompatnya ke bermaknanya. Bermaknanya bagaimana? Ya ini apa pembelajarannya bagaimana? Terus tadi berkesadaran tadi juga Pak Taufik, mungkin kalau di tempat saya itu bagaimana kami mengelola sekolah ini jadi dengan banyak kegiatan, banyak proses yang harus kami lakukan. Ini alhamdulillah di sekolah ini berkesadaran. Bapak ibunya ada tugas apa? Ini tidak hanya satu atau dua orang yang bekerja. Meskipun masing-masing guru itu ada tupoksinya. Kayak misalkan ada kemarin kegiatan data, itu bukan hanya satu guru, tapi semuanya bekerja. Dan itu tidak ada lembur Pak. Kalau biasanya data kan lembur ya, sampai sore sampai apa kembali lagi di tempat saja. Itu kenapa? Karena kesadaran antar guru itu memang luar biasa. Terus yang apa di kegiatan lain, laporan bos apa, ini sudah semuanya sudah apa ya, kesadarannya memang luar biasa Pak. Jadi ini maksudnya gini Pak Joko, mungkin selama pelatihan yang ada di sini Pak Joko bisa menceritakan hal yang bisa menginspirasi teman-teman audien ini, sehingga kegiatan ini loh saya sudah diberikan, sehingga audien tahu bedanya dengan diberi dengan tidak itu Pak Joko. Ini Pak, sebenarnya saya bingungnya juga seperti itu, karena apa ya? Deep learning ini sendiri kita lakukan, cuma ini kita tekankan lagi. Dan itu memang sudah kita lakukan. Kayak tadi saya di pembelajarannya itu seperti itu. Anak-anak yang biasanya di jam pelajaran masuk keluar itu sudah dijalankan. Kenapa? Karena ada yang bermakna dan menggembirakan yang tadi. Berarti intinya di sekolah Pak Joko ini sudah menerapkan yang prinsip yang bermakna tadi dan yang berkesadaran ya. Jadi anak-anak sudah menyadari bagaimana belajar itu seharusnya di kelas itu seperti apa, menghormati guru dan anak. Itu mungkin Pak Taufik, karena ada 3 prinsip ini, ternyata pemerintah itu memang juga luar biasa. Jadi kesadaran dulu bermakna baru menggembirakan. Dengan adanya kesadaran ini yang ada di Bapak Ibu guru memberikan pada anak-anak sehingga bermakna dan menggembirakan ini pun jalan. Dengan otomatis anak-anak bisa enjoy, menikmati, ini memang tugasku, ini kewajibanku. Jadi kesadaran seperti itu Pak. Terima kasih Pak Joko, tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Luar biasa. Setelah tadi ya kita berbincang tentang mungkin implementasi yang sudah dilaksanakan, kegiatan seperti apa. Ini kok saya jadi berpikir, kalau sudah diimplementasikan berarti harus ada